Baik, bicara tentang puasa tentunya kita tahu bahwa dalam ayat yang sering banget kita baca tadi atau mungkin saya baca tadi di awal, bahwa di situ ada banyak hal yang kita bisa tadaburi, ya. Ada banyak hal yang kita bisa tadaburi berkaitan dengan puasa itu sendiri. Bagaimana Allah mengatakan bahwa puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian di situ ada juga Allah menjelaskan di ayat yang terakhir juga tentang bagaimana bulan Ramadan itu menjadi bulan di mana kita ya atau bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, dan kita memang disitulah mendapatkan pesan bahwa Ramadan ya di samping adalah syahrul syam ya sebagai bulan berpuasa, dia juga syahrul Quran sebagai bulannya Quran. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas dan semoga Allah mudahkan kita di hari ini, yang mana mungkin mudah-mudahan nanti dari situ kita bisa mendapatkan semangat besar dengan kehadiran puasa atau Ramadan ini, sehingga kita betul-betul bisa memaknai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih tentunya kita rasakan kehadirannya, atau mungkin bahasa yang saya tulis di Instagram saya adalah definisi dari Ramadan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya dari mungkin kita bertanya ya, kira-kira apa yang Allah inginkan dari Ramadan, Ramadan ini ya, atau mungkin dari puasa ini. Kita tahu bahwa manusia yang sejatinya kita bukan cuma jasad saja, kita ada ruh, kita jiwa di sana, ada hati di sana ya, yang semuanya itu bisa bermasalah ya. Jadi mungkin kita tahu bahwa para ulama menyebutkan iman itu naik dan turun ya, iman itu naik dan turun. Maka naiknya iman tentunya dengan ketaatan, turunnya iman dengan maksiat atau dosa atau keburukan. Demikian juga dengan jasad. Jasad itu bisa melemah sistem imunnya. Jasad itu bisa melemah kekebalan tubuhnya. Jasad itu bisa bahkan melemah secara keseluruhannya. Juga pasti ada sebab ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya ada satu poin atau mungkin satu katakanlah kalimat utama saya di sini yang saya pakai, di mana kita tahu bahwa selama mungkin 11 bulan di luar Ramadan ini itu subhanallah ya, mungkin kalau boleh saya katakan terbanyak sekali terjadinya proses oksidasi atau mungkin peradangan ya, oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini ya. Oksidasi atau peradangan pada dua tempat ini. Oksidasi itu apa sebenarnya? Oksidasi itu ya sesuatu yang menyebabkan lepasnya pasangan elektron-elektron ada pada tubuh kita ya. Jadi semua bagian tubuh kita ini itu pasti ada pasangan elektronnya. Jadi proses oksidasi itu menyebabkan dia terpisah gitu ya. Jadi dia cuma jadi satu saja lah seperti itu. Dan itu menjadi masalah. Jadi semua penyakit ya, penyakit fisik ya atau jasad ini itu bermula dari oksidasi ini sebenarnya. Jadi ada dua hal di sini yang kita lihat, yang kalau kita telaah itu ternyata dua hal ini yang memang dijadikan Allah sebagai waktunya, atau mungkin dijadikan Allah sebagai momen terbaik di Ramadan itu dibersihkan, yaitu apa? Oksidasi jasadiah kita, oksidasi jasadiah kita, dan oksidasi hatinya kita ya. Oksidasi jasadiah kita dan oksidasi jasadiah kita. Nah, oksidasi itu Bapak Ibu sekalian itu memberikan tentunya beban buat tubuh ya. Oksidasi itu memberikan beban, baik oksidasi yang sifatnya hati berupa emosi ya. Emosi itu tidak hanya emosi yang buruk ya, tapi emosi yang sedih ya, emosi yang berkaitan dengan mungkin buruk sangka seperti itu menyebabkan oksidasi terus-menerus dalam hati, dan itu lama kelamaan akan menjadi dosa. Maka kita dari sini akan menjadikan atau mungkin belajar bagaimana Rasulullah dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan katakanlah bulan ini sebagai bulan spesial luar biasa. Ya, kenapa saya katakan spesial luar biasa? Kita tahu ya, pertama dalam hadis tadi atau mungkin dalam ayat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan tadi, di akhir ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita, di mana Allah di situ mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Baik. Jadi di situ seakan-akan Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa aku tuh lebih senang dengan hamba-hambaku yang berpuasa gitu loh.
Ya. Nah, dalam hadis yang menyebutkan tentang kebahagiaan orang puasa, yang hadis tersebut yang sering juga kita dengarkan di waktu Ramadan, liswaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua, kata Nabi SAW. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia kok bisa kalimatnya bertemu dengan Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis qudsi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amalan itu ya menjadi kafarah, ya menjadi kafarah penggugur dosa bagi kita. Tapi di situ disebutkan sedang puasa itu untukku, kata Allah. Ya, akulah yang langsung akan membalasnya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar dari Ibnu Umar, At-Tabrani menyebutkan bahwa puasa itu untuk Allah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Itu yang pertama, ya. Jadi nanti kita akan bahas secara ruhiyah dulu, nanti baru kita masuk ke fisiknya. Jadi di situ dijelaskan bahwa saking dahsyatnya puasa ini, di mana seseorang itu mau meninggalkan syahwat dan nafsunya, sampai Allah rahasiakan berapa banyak amalan atau mungkin berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh hamba tadi. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu ternyata setiap amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa, di saat kita berpuasa seperti ini, itu akan berbeda hitungannya di sisi Allah. Akan berbeda hitungan di sisi Allah. Puasa, ya bahkan yang luar biasa, puasa itu kalau salah satu tempat terbaik di muka bumi ini kan di tanah haram, ya, yaitu di Mekah dan Madinah. Ternyata puasa yang dilakukan orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah itu berbeda pahalanya dengan puasa yang dilakukan kita di sini. Ya, karena memang di sana ada hitungan sendiri. Kita tahu bahwa di Masjidil Haram, ya, di tanah haram, ya, di Mekah itu orang yang sholat di sana itu kan pahalanya 100.000. Ya, maka puasa di sana itu berbeda hitungan. Lagi-lagi berapa hitungan kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu sedekah itu ternyata dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda dengan pahalanya dengan sedekah yang dilakukan di tempat lain atau mungkin di waktu yang lain. Jadi ketika di saat ini bahkan Rasulullah menyatakan atau ditanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu kapan? Kata Nabi, Anda bertanya sebelum Rasulullah menyebutkan bahwa sedekahnya yang paling utama itu, kata Rasulullah SAW, adalah sedekah di bulan Ramadan saat dia sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Karena apa? Semua amalan ibadah, semua amal ibadah dilakukan pada saat berpuasa itu tuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya kita tidak tahu. Karena kalau kita baca dalam Al-Qur'an, ya, salah satu yang disebutkan di situ pahala dari suatu kebaikan itu kan 700 kali lipat. Ya, tapi Ramadan ini kita nggak tahu. Artinya apa? Seorang ulama menyebutkan, ya, namanya Abu Bakar bin Abi Maryam, dia katakan 1 kali ucapan tasbih pada Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan lainnya. Itu sebabnya saya kadang-kadang nggak habis pikir kalau ada orang yang menghabiskan Ramadan ini dengan tidur. Ya, karena apa? Seluruh aktivitasnya dia itu, Bapak Ibu sekalian, terutama aktivitas yang kaitannya dengan ibadah atau amal kebaikan, itu nilainya itu nggak bisa diketahui secara nilai kalau kita menggunakan angka di sini, ya. Sehingga disitulah kita mendapatkan pelajaran lagi bahwa pahala puasa Ramadan itu memang beda dengan pahala puasa yang lain. Pahala puasa Ramadan beda dengan pahala puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis, ya, atau mungkin puasa Asyura atau puasa-puasa yang lain. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, itu menariknya apa? Saking dahsyatnya puasa atau puasa ini Bapak Ibu, itu maka ketika seseorang itu melakukan amal kebaikan, maka pahala amal tadi digunakan untuk menebus kezaliman yang dia lakukan atau kesalahan, tapi pahala puasa itu tidak habis, tidak gugur karena pemotongan atau sebab lain. Hadisnya di Marfu diberikan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Jadi luar biasa, ya, luar biasa dahsyatnya puasa ini yang Allah siapkan untuk kita. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, ya, kalimat yang Nabi sampaikan, ya, kalimat yang Nabi sampaikan tentang orang berpuasa itu apa? Liswaimi farhatan, bahwa
orang yang puasa itu bahagianya ada dua gitu kan. Jadi nggak sebutkan keadaan orang yang berpuasa itu begini, nggak, tapi langsung diklaim di situ bahagia. Kenapa? Karena kita saking luar biasanya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa besar dari Allah yang kita nggak tahu. Ibarat kata kita mau dikasih hadiah dan kita tahu hadiah ini bukan hadiah ecek-ecek gitu loh. Hadiah ini bukan hadiah sembarangan, hadiah ini bukan hadiah yang ya biasa-biasa aja, yang kecil-kecil, bukan gitu loh. Seperti itulah akhirnya kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sang hamba tadi, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita lihat dalam beberapa riwayat para ulama ya, itu menyebutkan bahwa kenapa bisa kayak begitu? Karena apa? Karena memang ya tadi dijelaskan dalam hadis qudsi tadi bahwa puasa itu untukku. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan nafsu syahwatnya untukku, kata Allah ya. Yang luar biasa lagi Bapak sekarang, salah satu yang memberi kebahagiaan dalam hidup kita, dalam keseharian ya, di luar kita berjajar puasa itu kan, makan tuh kan bikin bahagia. Kita kan lihat orang nggak ada orang makan tuh, coba lihat kalau orang lagi makan, adakah wajah orang makan tuh sedih? Nggak ada. Orang minum nggak ada wajah sedih. Apalagi maaf orang yang hubungan suami istri gitu kan, hubungan biologis itu kan bahagia banget. Dan itu diperintahkan atau dikerjakan sang hamba karena Allah dan karena dia mengharap keridhaan Allah, ya keridhaan Rabb-nya. Ya, itu kan luar biasa. Sehingga apa? Ya jelas ketika dia berbuka itu dia bisa melakukan dua hal tadi. Sebabnya para sahabat itu, ya mungkin ini ada yang belum tahu ya, itu mereka ba'da ba'da iftar ya, ba'da atau mungkin setelah berpuasa itu mereka langsung langsung ngumpul sama istrinya ya. Kenapa? Karena itu mereka tahu ini pahala gitu kan, seperti itu. Masya Allah ya. Kalau yang ada istri, kalau yang nggak ada ya sabar dulu ya. Kalau ada istri, seperti itu ya. Jadi karena memang jiwa kita itu ya secara umum dia suka dengan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Ya, bahkan kalau kita bicara di sini, maka di situ nanti ada jebakan-jebakannya berupa hawa nafsu tadi ya. Salah satu yang disukai oleh jiwa itu apa ya? Makan, minum, hubungan biologi, kan senang banget. Gak ada orang gak suka. Jadi tadi saya katakan tadi, gak ada yang namanya ya orang yang makan, minum dan berhubungan biologi suami istri itu yang tidak bahagia. Ya. Jadi di situ makan dan minumlah kalian, berbahagialah kalian. Seperti itulah mungkin bahasa Qur'annya ya.